Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kabar gembira untuk para wanita, khususnya ibu yang melahirkan dan suaminya. Karena RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak hampir disahkan oleh DPR yang memberikan hak cuti kepada ibu yang melahirkan selama 6 bulan dan suaminya berhak cuti selama 40 hari. Ada apa? Apakah ada agenda politik menjelang Pilpres 2024? Dan apakah benar justru undang-undang seperti ini akan merugikan wanita karena pengusaha akan lebih memilih mempekerjakan laki daripada wanita? Inilah Hot Room menakar cuti 6 bulan. Bu, ibu, bapak, kumpul, sini semuanya kumpul. Mister Ius mau ngasih tahu nih, kalau terselip kabar gembira untuk para pekerja. Saat ini, para anggota dewan tengah menggodok rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA, yang salah satu isiannya adalah mengenai perpanjangan cuti melahirkan, dan yang tadinya 3 bulan menjadi 6 bulan bagi sang ibu. Cuti bagi sang ayah dari hanya 2 hari menjadi 40 hari. Wow. Katanya ini tuh biar para suami siaga dapat turut mendampingi istri pasca melahirkan. Ini tentu memberikan angin segar bagi para pekerja karena bisa lebih banyak waktu untuk bersama buah hati tercinta. Dan makin terciptanya bonding antara anak dan orang tua. Tapi kebijakan ini menuai protes dari kalangan pengusaha. Kenapa? Karena katanya bisa berdampak pada iklim investasi yang baru mau pulih imbas dari pandemik. Dan dikhawatirkan akan menurunkan produktivitas pekerja. Selalu ada saja pro kontranya. Semoga bisa mendapatkan jalan tengah antara DPR dan para stakeholder ya. Jadi ibu dan ayah senang, para pengusaha juga senang. Bukan begitu? Untuk membahas topik ini telah hadir malam ini di tengah-tengah kita Bapak Ibnu Multazam, anggota Balik DPR RI, fraksi PKB, inisiator RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Yang kedua Ibu Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek. Selamat malam Bu. Selamat malam Bang. Yang ketiga Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Malam Bu. Selamat malam. Sebelah kiri saya Ibu Suryani Motik, ya, dari Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI. Yang terakhir Bapak Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik Narasi Institute. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bang. Sebelum kita membahas topik ini, kita melihat dulu narasi perbandingan RUU Tenaga Kerja dengan draft RUU ini, yang berikut ini. Ah, ini dia nih.
Undang-undang lama ibu hanya boleh cuti 3 bulan, yang baru 6 bulan, dan suami 2 hari. Kalau dengan RU yang baru 40 hari. Undang-undang lama selama cuti 3 bulan 100% upah, sedangkan yang RUU 100% upah selama 3 bulan dan berikutnya 75% upah. Kemudian ayah cuma 2 hari berhak 100% upah, sedangkan di RUU KAYA ini 100% upah masih dalam wacana. Oke, Pak Ibnu, 50% katanya calon pemilih warga Indonesia adalah wanita. Ya. Ya, 50%. Bapak sebagai inisiator dari RUU ini, apa motivasinya? Agenda apa? Terima kasih Bang Hotman. Saya kira ini tidak ada kaitannya dengan mau pemilu atau tidak mau pemilu. Ya. Jadi ini adalah agenda yang kita usulkan dari PKB. Itu sejak periode pasca pelantikan kemarin, yaitu untuk mengusulkan di dalam prolegnas, Ya. itu untuk mencari judul tentang RUU ini. Ya. Dan ketemunya adalah pada saat Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Ya. itu kan tahun 79. Ya. Nah ini kesejahteraan anak itu kan tidak bisa anak berdiri sendiri. Ini kan harus melibatkan ibu, melibatkan keluarga, melibatkan lingkungan. Itulah kira-kira yang mendasari inisiasi dari PKB. Dan prosesnya kok cepat, katanya sudah mau disahkan. Benar itu? Tidak cepat begitu. Penyusunan naskah akademiknya kita mulai dari awal masa periode DPR ini. Ya. Terus kita ajukan ke prolegnas menjadi prolegnas prioritas. Saya kira ada 3 masa sidang. Oke. Terus akhirnya kita ajukan draft naskah akademiknya dan naskah rancangan undang-undangnya melalui Balik untuk diharmonisasi. Dan bakal disahkan dalam waktu dekat? Akan disahkan menjadi usul DPR. Jadi harus dicatat ini akan mensahkan menjadi usul DPR kira-kira insya Allah besok. Besok hari Kamis. Dan kalau sudah usul DPR, kalau sudah kemungkinan gol jadi undang-undang berapa persen? Ya tergantung pemerintah. Ya. Tergantung pemerintah. Nanti kan selama 30 hari berikutnya kan pemerintah berkewajiban untuk mengirimkan daftar inventarisasi masalah DIM ke DPR. Apa motivasi 3 bulan menjadi 6 bulan? Saya kira motivasinya kita kan dalam rangka menyusun itu kan memanggil para pemerhati kesehatan, misalnya Asosiasi Perawat Indonesia, Asosiasi Dokter dan lain sebagainya, menyusui eksklusif. Susu eksklusif itu untuk bayi itu kan 6 bulan. Itu dasarnya yang mendasari. Dan suami harus 40 hari di samping ibunya? Karena memang itu kita inisiasi untuk suami 40 hari kan. Ya. Nah itu tergantung nanti bagaimana di pemerintah, apakah 40 hari itu waktu yang cukup atau waktu yang berlebih untuk mendampingi si istri. Terima kasih Bapak. Sekarang Pak Ahmad Nur, apa komentar Anda atas draft RUU ini yang begitu cepat bergulir, hampir disahkan, hampir menjadi usulan DPR? Ya, Anda setuju? Yang pertama, Bang Hotman, saya ingin sampaikan bahwa ketika undang-undang diluncurkan, maka ini tidak terlepas dari motif politis. Tidak terlepas dari motif, apa itu? Ya, karena lembaga yang memutuskan DPR kan lembaga politik. Ya. Tentunya pasti memikirkan politis. Yaitu apa? Yaitu adalah ini menjelang tahun 2024. Jadi melihat tadi Bang Hotman sampaikan jumlah pemilih perempuan itu mayoritas, diambillah satu angin surga. Saya katakan ini sebagai angin surga karena memberikan pemanis kepada semua perempuan, terutama perempuan yang bekerja di sektor formal. Ya. Keep in mind ya Bang Hotman, kita punya banyak perempuan yang jumlahnya jauh lebih besar, yang mereka ada di informal. Mereka jadi tukang penjajah makanan, kaki lima, itu banyak juga. Menurut Bapak 6 bulan sama 40 hari itu tepat nggak? Saya kira begini, analisis 6 bulan ini juga agak keliru ya. Kalau saya lihat dari penjelasan di latar belakangnya, ini kan ada keinginan ingin menghindari stunting. Kabarnya stunting itu 22,4% anak-anak kita. Tapi stunting ini kan sebetulnya tidak cukup 6 bulan. Nah, stunting ini jadi problem dan PBB juga mensoroti Indonesia ini 22,4% dari anak-anaknya itu pendek, stunting. Jadi alasan kesehatan ini? Alasan gizi. Nah, alasan gizi itu tidak menjawab 6 bulan. Penelitian mengatakan kalau ingin mengatasi stunting itu butuhnya 1000 hari pertama. Ya. Atau sekitar 2 tahun. Jadi kalau misalkan ingin mengatasi persoalan stunting misalkan kenapa 6 bulan? 6 jadi bulan, menurut Anda tidak tepat alasan kesehatan? Saya kira alasan untuk mensejahterakan anak dan juga ibu saya kira berlebihan. Begitu. Terima kasih. Ibu Mira,
Apa benar di sini ada unsur politis? Menurut Gini, Anda gimana? Kalau kami dari pekerja atau buruh Indonesia itu mengesampingkan politis atau tidak politis. Ya. Yang pertama kami mengapresiasi dulu, mengapresiasi atas inisiasi terkait dengan cuti melahirkan 6 bulan untuk pekerja perempuan. Karena menguntungkan pekerja, Jelas. menguntungkan grup Anda. Jelas, tetapi ada beberapa catatan-catatan Ya. yang sekiranya juga DPR RI perlu harus wajib juga mempertimbangkan secara matang-matang. Satu, bahwa upahnya juga nggak boleh dipotong, harus jadi tidak ada prinsip no work no pay. Jadi harus diberikan 100%. Jadi ibu malah mau lebih, maunya 6 bulan gaji penuh. Satu itu. Mantap. Yang kedua harus ada memberikan masukan juga dari stakeholder, jadi mengajak stakeholder yang lain supaya tidak menjadi kontroversi juga gitu. Kemudian yang ketiga gini, ini kan kebiasaan nih, mohon maaf jangan tersinggung nih Bang. Jadi DPR ini selalu membuat sebuah regulasi itu ya secepat kilat kalau giliran yang saya nggak tahu ya. Tetapi ujung-ujungnya ya sudah diserahkan untuk GR. Nah kalau semuanya itu diserahkan ke GR kan artinya produk yang dihasilkan oleh DPR juga kan seperti tidak berkualitas gitu. Harapannya yang sudah-sudah jangan diulangi lagi. Seperti misalnya diketok di tengah malam buta atau menjelang pagi hari. Jadi harus dilibatkan stakeholder dalam hal ini para pekerja dan juga pengusaha. Terima kasih, kita istirahat dulu. Temu lagi setelah yang berikut ini.